Bab fi nafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala. Bab tentang memikirkan keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa fana'id dunya, dan fananya dunia ini. Fana itu tidak fana, dunia fana itu tidak terus menerus itu. Bukan tidak lama, telana kalau bahasa Sunda mah apa bahasa telana teh. Jadi dunia ini bersifat fana. Fana itu pasti berakhir. Sementara itu fana itu, telana itu sementara. Wa ahwadil akhirah, dan kejadian yang dahsyat di akhirat, wasail umuriha, dan perkara-perkara lain, wa taksirin nafsi, dan tentang keteledoran diri, wa hamliha ala istiqomah, dan mendidiknya untuk beristiqomah. Nah, ini adalah apa sih yang bisa meneledorkan kita akhirnya tidak istiqomah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkarun. Quran surat Saba ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas. Biwahidatin, sendirian, antakumullah masna, ataupun berdua. Kemudian kamu pikirkan wafurada tsumma tatafakkarun. Kemudian kamu pikirkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam tafsirnya, kalau arti letterleknya atau leksikalnya, maka pikirkanlah olehmu. Tsumma tatafakkarun. Ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan tentang satu hal, yaitu kita hendaknya untuk selalu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah dengan ikhlas. Tatkala kita banyakkan atau kita sendirian, dalam bahasa lain tatkala kita sedang susah atau tatkala kita sedang bahagia. Nah, inilah kebutuhnya istiqomah. Jadi dalam keadaan bagaimanapun kita harus ajak untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya,
fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan penciptaan bumi, wa ikhtirafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahari, dan siang, la ayatin liulil albab, semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang-orang yang berakal itu adalah orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, atau dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, lalu mereka menyatakan, ya Rabb kami, tiadalah engkau menciptakan ini, ma khalaqta hadza batila, sia-sia, subhanaka, maha suci engkau, wa qina adzaban, subhanaka wa qina adzaban nar, dan mudah-mudahan terhindar dari siksa neraka. Itu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini biasa dibaca oleh para imam kita di masjid ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifat orang istiqomah adalah ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan, dalam segala berdiri, duduk, dalam segala kegiatan. Jadi tidak hanya saja tatkala zikir itu, mohon maaf gitu ya, di sini itu umpamanya zikir itu diam, umpamanya hanya tatkala di masjid saja. Tidak hanya di masjid saja. Jadi zikir itu selalu terus-menerus kita lakukan. Itu yang disebut dengan istiqomah. Kecuali dalam keadaan tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang dilarang untuk melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir bahwa tatkala zikir itu adalah tatkala kita duduk di masjid termenung atau iktikaf saja. Kemanapun kita pergi, ingat, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya umpamanya di kamar mandi, itu tidak boleh. Tidak boleh zikir. Tidak boleh. Atau dalam keadaan mohon maaf itu umpamanya lagi buang air kecil gitu. Jadi kan bisa saja kalau dibuang air kecilnya bukan di kamar mandi tapi di kebun gitu. Ya, tidak boleh umpama semacam itu. Tidak boleh zikir. Tapi berdoa di awalnya, kan sudah ada doanya. Ya. Jadi dia selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ingat itu kan tidak hanya saja, mohon maaf, yang penting ingat sama Allah. Ingat itu harus terucap. Dan tidak hanya saja di bibir, tetapi harus sampai di hati. Dan tidak cukup dengan di hati, tetapi kita tatkala kita ingat Allah, maka ingat akan perintah-perintah Allah. Ingat akan janji-janji Allah. Ingat akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kan ada istilah anu penting mah ingat we. Ini maksud ingat bagaimana? Kan harus jelas. Ingat akan perintah-perintah Allah. Ingat akan keagungan-keagungan Allah. Ingat akan
larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup dengan ingat, tetapi perintah-perintahnya tidak dilakukan. Terus apa yang dilarang tidak kita jauhi. Tetap kita larang. Ingat sih ingat, tetapi umpamanya kita tetap melanggar, maka itu tidak disebut dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, istiqomah itu adalah sifat yang terus-menerus. Kalau kita tadi amantu billah sumastaqim, maka dalam keadaan bagaimanapun kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan tatkala kita berdiri, tatkala kita duduk, bahkan tatkala kita berbaring. Jadi dalam keadaan apapun kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Afala yanzuruna, apakah ia tidak melihat ilal ibili, terhadap onta, kaifa, bagaimana khuliqat diciptakan, wa ilas samai, dan apakah mereka, artinya kita nih, tidak melihat wa ilas samai, kepada langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibali, dan apakah tidak melihat kepada gunung, kaifa nusibat, bagaimana ditegakkan atau dikokohkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah tidak melihat bumi, kaifa, bagaimana sutihat, itu dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan kepada manusia, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang-orang yang memberi peringatan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau kita tidak istiqomah, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, coba pikirkan saja tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah tentang penciptaan onta. Allah Subhanahu wa taala nyindir dengan cara bertanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka, kita manusia, tidak memperhatikan bagaimana unta itu, ibili kaifa, diciptakan. Coba bagaimana sih unta itu diciptakannya? Bentuknya, ada punuknya, terus tinggi. Yang selanjutnya unta hidup di padang pasir, makannya bagaimana itu. Itu saja sejatinya sudah menjadi cukup buat manusia untuk istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu berpaling lagi. Cukup umpamanya dengan satu saja. Oke lah, saya nggak tahu onta, kan saya orang Indonesia, saya kan orang Sunda. Mau ngeliat onta kan harus ke kebun binatang minimum. Atau mau kalau lihat langsung kepada tempat yang langsung harus ke Arab, jauh, ongkosnya mahal. Ada yang Allah berikan perumpamaan juga, yang ada di mana-mana. Tidak harus pergi kemana-mana, di atas kita ada
yaitu penciptaan langit. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan. Saudara sekalian, yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah berpikir enggak? Langit yang di atas kita itu di mana tiangnya gitu. Kalau manusia yang menciptakan, ini saja, segini ini baru segini, penyangganya mending gede-gede. Ini baru segini nih. Nah sementara langit di atas, nggak ada tiangnya. Nggak ada tiangnya kan Pak. Sok di mana tiangnya? Itu saja, maka kalau kita tidak beriman dan tidak istiqomah, gitu. Jadi kalau kita beriman, itu Allah teh benar enggak? Terus goyang gitu iman kita, sungguh keterlaluan. Pikirkan saja ciptaan Allah itu, nggak usah memikirkan tentang Allah gitu. Pikirkan saja tentang ciptaan Allah. Langit itu diciptakan tanpa ada penyangga, tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang, bayangkan saja. 7 lapis lagi, bukan hanya 1 lapis gitu. 7 lapis langit kalau kita nanti lihat di dalam Al-Quran. Yang terlihat oleh mata kita secara awam saja di atas saja. Itu tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya. Maka kalau kita sudah beriman, terus kita geser keimanan kita tidak istiqomah, maka sebuah pertanyaan yang besar itu ya. Nah tidak cukup umpamanya, tidak cukup juga kita berpikir dengan akal kita. Ya itu kan berbeda lagi karena memang alam diciptakan ada lapisan-lapisan dan sebagainya gitu umpamanya dengan menggunakan akal kita. Udah, saya gampang yang ada di bumi saja. Yang ada di bumi kelihatan oleh kita. Tidak, dan kita bisa datang ke sana. Bisa dituju lah gitu. Apa? Yaitu tentang gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung itu bisa kokoh semacam itu. Bisa kokoh semacam itu. Sok bayangkan gunung gitu. Bagaimana cara bikin gunung diuruk gitu kan. Bagaimana caranya gitu. Kalau umpamanya itu kan sejak dari dulu. Kita berpikir dulu kan belum ada yang namanya ekskavator. Belum ada namanya doser. Lalu bagaimana cara membuatnya? Itu salah satu di antaranya. Ya. Selanjutnya kita berpikir juga, apalagi kalau sudah bicara tentang gunung berapi. Gunung berapi atau vulkano. Bagaimana ya di dalam gunung-gunung itu bisa ngebul? Kenapa? Dan adanya Allah Subhanahu wa taala itu kenapa ngebulnya di gunung, tidak di bawah rumah kita? Kalau saya bayangkan kalau rumah di bawah rumah kita ada magma, ada lava dan lain sebagainya, Masya Allah. Maka sejatinya saudaraku sekalian, kalau kita sudah beriman terus kita goyah dengan iman, Masya Allah. Nah itu saja. Maka salah satu diantaranya agar kita istiqomah, salah satu caranya adalah pikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita menjadi istiqomah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan dan manfaatnya.